Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, teman-teman semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan banyak teman-teman yang menanyakan seputar ketenagakerjaan ya. Mereka menanyakan terkait hak-hak karyawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Yang harus kalian ketahui, hak karyawan itu yang pertama, hak untuk memperoleh upah. Karyawan berhak menerima upah pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, karena hal ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Ketenagakerjaan. Yang kedua, hak karyawan adalah untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Setiap karyawan berhak atas lingkungan kerja yang kondusif, adil, dan tidak berlaku ya toksik gitu ya di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja kalian atau di yayasan yang kalian tempat kerjakan. Jadi adil tuh bukan berarti kamu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan rekan kerjamu, misalkan untuk kenaikan jabatan dan seterusnya. Tapi ada sih perusahaan-perusahaan yang ya, jabatannya itu aja keluarga. Tapi nggak apa-apa. Hak yang ketiga yang harus kalian dapatkan sebagai karyawan adalah hak mendapatkan pelatihan kerja untuk membantu proses adaptasi di suatu perusahaan. Atau kamu juga berhak mendapatkan pelatihan kerja. Bentuk pelatihan ini bisa berupa sisi onboarding, pegawai baru atau upskill saat menempati posisi yang lebih tinggi. Jadi bekerja di situ tuh biar ada karirnya, nggak gitu-gitu aja. Jadi biar kalian menjadi orang yang hebat lah. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja berdasarkan keahlian merupakan suatu hak utama seorang pegawai. Hal ini tidak hanya mencakup bidang pekerjaan, tetapi juga kebebasan memilih lokasi, penguasaan atau jadwal kerja yang paling pas dengan rutinitas. Ya, hak yang kelima yang harus didapatkan oleh para pegawai atau pekerja adalah hak memiliki waktu kerja yang manusiawi. Ingat ya, yang manusiawi. Jam kerja yang terlalu panjang tidak hanya berakibat buruk pada kesehatan mental, tapi juga dengan fisik ya. Banyak yang karyawan-karyawan yang nggak jelas ya. Pada kontraknya 40 jam kerja seminggu, tapi ini malah lebih ya, nggak manusiawi banget itu ya. Yang keenam adalah untuk mendapatkan kesehatan, keselamatan kerja. Pemberi kerja wajib menjaga keselamatan pekerja dengan fasilitas yang memadai, mulai dari alat pelindung hingga akses layanan kesehatan. Yang ketujuh, hak karyawan adalah hak atas jaminan sosial. Dijelaskan di dalam pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Setiap karyawan berhak menerima jaminan kesejahteraan berupa uang kompensasi yang memadai dari asuransi kesehatan itu sendiri. Yang kedelapan teman-teman, hak karyawan ya, hak kebebasan berserikat. Perusahaan tidak boleh menghalangi menjadi peserta atau pendiri organisasi serikat karena menurut pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003 melindungi hak karyawan, setiap karyawan untuk berserikat ya. Untuk yang selanjutnya yaitu hak karyawan, yaitu yang kesembilan adalah hak untuk melaksanakan ibadah ya teman-teman ya. Karena Indonesia itu memiliki pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama setiap warganya ya. Karena banyak teman yang mengatakan susah kerja di sini karena nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah seterusnya. Padahal itu melanggar aturan ya. Yang ke-10 adalah hak untuk istirahat dan cuti. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap karyawan berhak mengambil cuti sebanyak minimal 12 hari kerja setelah bekerja 1 tahun. Sementara itu, untuk karyawan perempuan, mereka berhak atas cuti pada hari pertama dan kedua haid berdasarkan ketentuan apa? Berdasarkan ketentuan pasal 81 dan 82 ayat 1 dari undang-undang yang sama seperti yang dijelaskan tadi. Jadi itu teman-teman yang harus diperhatikan, apa saja sih
hak-hak karyawan, hak-hak pekerja di suatu perusahaan itu, ya. Jangan sampai kalian itu diperlakukan tidak manusiawi lah ya. Karena sejatinya kita membantu mereka ya, membantu perusahaan itu untuk maju, bahkan pemiliknya untuk ya sukses untuk kaya gitu ya deh. Sehingga ya karyawannya harus diperlakukan dengan baik, dengan manusiawi. Kalau di dalam kontraknya 40 jam dalam seminggu, ya 40 jam ya. Tidak melebihi itu. Kalau melebihi itu ya harus diberikan uang lembur lah dan seterusnya ya. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan teman-teman, semoga dapat dipahami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, bisa DM dan seterusnya. Baik, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.